Shalom saudara, selamat bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Adapun topik kita hari ini kita ambil dari Yakobus 3 ayat 16. Namun sebelum kita mulai renungan kita, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan kami bisa berkumpul, bertemu kembali di dalam renungan hari ini melalui online. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Ajari kami supaya kami mampu melakukan perintah-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Renungan kita hari ini yaitu tertulis dalam Yakobus 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Renungan kita saat ini kita akan membahas tentang iri hati. Karena kita tahu saat ini kita sulit bebas dari yang namanya iri hati. Ada sebuah kisah tentang seekor siput dan katak. Seekor siput menjadi iri hati kepada sang katak yang bisa melompat ke sana kemari. Siput akan selalu memandang si katak dengan tatapan yang sinis setiap kali mereka bertemu. Merasa yang aneh dengan siput, katak pun bertanya, "Siput, apakah aku melakukan kesalahan kepadamu? Kenapa kamu sepertinya sangat membenci aku?" Demikian kata si katak kepada siput. Nah, si siput pun menjawab, "Kalian kaum katak punya kaki 4, dan kaki itu begitu kuat sehingga bisa melompat ke sana kemari. Sedangkan aku, coba lihat, aku harus membawa cangkang yang berat ini setiap hari dan selalu berjalan dengan merangkak di tanah dan sangat lambat dibandingkan kalian." Si katak pun hanya bisa menggelengkan kepala. Dia merasa heran dengan sikap si siput. Seandainya saja dia mengenal katak lebih dekat, dia pasti akan tahu bahwa mereka pun tetap punya kelemahan. Tak lama setelah itu, seekor elang besar pun terbang di atas mereka. Melihat hal itu, si siput pun langsung masuk ke dalam cangkangnya. Sementara si elang semakin mendekat dan akhirnya menyambar sang katak. Setelah beberapa waktu, siput akhirnya keluar dari cangkang, tapi dia tidak melihat lagi si katak di sampingnya. Dia pun sangat sedih karena ternyata sang katak tak seberuntung dirinya. Sang katak sudah dimakan oleh elang. Inilah yang terjadi, bagaimana iri hati si siput dengan si katak. Ada semua kelebihan, ada semua kelemahan. Andaikan siput bersyukur dengan kondisinya, dia tidak perlu iri kepada sang katak. Saudaraku terkasih, iri hati adalah sebuah perasaan tidak puas yang timbul akibat keuntungan atau kesuksesan orang lain melebihi kita. Ada banyak orang yang merasa sepele dengan sikap seperti ini, meskipun akibatnya sangat fatal. Ada orang yang biasa hidup dengan iri hati dan itu akan menyiksa dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang bisa tega membunuh orang lain. Ada juga yang tega berbuat jahat kepada orang lain yang dianggapnya memiliki jauh lebih banyak dari dirinya. Padahal dari kisah katak dan siput di atas yang tadi saya bicarakan, kita sebenarnya menyadari kalau sebenarnya kita tak perlu iri hati kalau kita tahu bahwa sebenarnya nggak ada manusia yang sempurna. Sekalipun katak bisa melompat dengan kakinya, dia tetap begitu rentan jadi mangsa elang dan binatang-binatang lainnya.
Si siput sama sekali tidak tahu soal kekurangan dan kelemahan itu, sampai-sampai dia gelap mata dan mulai bersikap sinis pada si katak. Banyak orang menganggap sepele masalah iri hati, karena iri hati ini seakan-akan sudah menjadi bagian yang sangat alamiah dalam dirinya. Begitu biasa terjadi dalam kehidupan kita, namun ini tidak baik. Pandangan ini sangat keliru. Mengapa? Yang pertama, iri hati adalah seperti racun yang dapat mengubah kasih menjadi kebencian, bahkan hingga membunuh sekalipun. Tertulis dalam Yakobus 3 ayat 16. Yang kedua, iri hati termasuk salah satu dari perbuatan daging, yaitu dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Karena membuka pintu hati bagi iblis untuk masuk ke dalam kehidupan kita, mulai dari cemburu, depresi, hingga perbuatan yang lebih dari itu bisa terjadi akibat iri hati. Mungkin saudara masih ingat bahwa dalam Alkitab juga banyak kisah tentang iri hati. Yang pertama, ada kisah Kain dan Habil. Apa kata Tuhan melihat Kain? Tuhan berkata, "Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kita tahu apa yang terjadi kemudian, bukan?" Kain membunuh adiknya. Kemudian ada kisah yang kedua, yaitu kisah Yusuf dan saudara-saudaranya yang tertulis dalam Kejadian 37. Mereka begitu iri pada Yusuf sehingga mereka berpikir bahwa Yusuf harus disingkirkan. Hidup mereka akan menjadi lebih baik. Itu yang mereka pikirkan jika Yusuf tersingkir. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kemudian ada kisah yang ketiga, bagaimana Raja Saul yang sulit menerima kenyataan bahwa sekarang dirinya tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan Daud. Dia iri dengan ketenaran, kekuasaan, dan pujian rakyat yang ada saat itu kepada Daud, sehingga ia membuat iri hati kepada Daud. Iri hati membuat Raja Saul melakukan berbagai usaha untuk membunuh Raja Daud. Demikian kisah dalam Alkitab tentang iri hati. Nah, sekarang saudaraku, mengapa kita tidak perlu boleh iri hati? Yang pertama, iri hati menunjukkan kekerdilan pemikiran kita. Bukankah Tuhan menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya secara unik dan istimewa? Jangan mengeluh untuk hal-hal yang tidak kita miliki, tetapi bersyukurlah untuk hal-hal yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, iri hati akan menggerogoti kesehatan kita. Orang yang iri hati akan selalu merasa jengkel melihat keberhasilan orang lain. Kondisi kejiwaan semacam ini akan mengganggu kesehatan fisiknya. Kita akan sulit tersenyum, sehingga otot-otot di wajah kita tidak berkembang dengan baik dan akan menjadi nampak lebih tua. Yang ketiga, iri hati menghasilkan keretakan hubungan atau relasi kita dengan orang lain. Orang yang diliputi dengan iri hati tidak suka berada di tengah-tengah orang yang lebih berhasil dari dirinya, dan dia akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang provokatif, menyampaikan gosip dan hal negatif lainnya, bahkan dijauhi oleh orang lain, serta terisolasi dari pergaulan jika kita masih iri hati kepada orang lain. Kemudian yang keempat, iri hati adalah dosa. Hukum Taurat yang ke-10, dan kalau dosa upahnya adalah maut. Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan biarkan iri hati bertumbuh subur sehingga menjadi jalan masuk bagi jahat untuk menguasai hati kita. Perasaan iri hati tidak akan mendatangkan kebaikan bagi kita, seperti tertulis dalam Amsal 14 ayat 30. Dan seperti senjata bumerang, di mana iri hati akan menghancurkan diri kita sendiri. Bahkan di dalam ilustrasi siput dan katak tadi, iri hati akan membinasakan kita. Mari kita jauhi iri hati dan mulai mensyukuri segala sesuatu yang sudah kita miliki. Mari kita hilangkan iri hati dari kita masing-masing. Demikian renungan kita hari ini.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan sebagian firman-Mu kepada kami hari ini. Tuhan, Engkau mengajari kami supaya kami tidak iri hati kepada orang lain. Untuk itu Tuhan, ajarilah kami, hadirlah Kau di tengah-tengah kami, supaya kami bisa menghilangkan iri hati dari diri kami, dan kami tetap bisa bersyukur menerima apa yang menjadi diri kami saat ini, bersyukur akan apa yang kami miliki saat ini. Tuhan, bukalah hatiku untuk menerima pemulihan dari perasaan iri hati. Ajar aku untuk menanti berkat yang datang dari-Mu dalam hidup kami ini. Ajar kami Tuhan, supaya senantiasa bersyukur dengan apa yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.